Halo semua, ketemu lagi dengan gue Nyoman Parwa. Di sini gue akan sedikit bahas mengenai speaker dari Easy and Perfect, di mana speaker ini lumayan terjangkau. Jadi di sini gue tertarik untuk membahas speaker ini karena buat referensi kalian, ketika ingin mencari speaker Bluetooth saat ini, mungkin harga yang terbilang mahal cukup banyak, dan ini speaker Bluetooth yang lumayan terjangkau. Harganya kisaran di 200 ribuan saja. Kalau kalian beli di TikTok ataupun online shop lainnya, kemungkinan ada diskon ya. Mungkin bisa di bawah 200 ribu. Jadi kalian wajib untuk nonton video ini sampai akhir ya. Mari kita bahas. Oke, mari kita unboxing. Jadi kotaknya sendiri mungkin seperti kardus biasa, tapi di sini ada gambar dari si speakernya itu. Mungkin di sini gambarnya warna putih, sedangkan speakernya itu warna hitam ya. Kita langsung buka aja. Jadi dalamnya itu ada sedikit foam untuk melindungi benturan saat dikirim mungkin ya si speaker ini. Dan ini produknya. Mari kita buka. Oke. Bisa kalian lihat tulisan Easy and Perfect-nya sangat timbul ya, dan desainnya lumayan vintage. Nah, di sini sedikit gambaran dari si speakernya itu. Lalu di kotaknya itu ada sedikit buku panduan. Lalu ada gantungan untuk si speakernya. Bukan gantungan sih, lebih ke pegangan ya untuk speakernya nanti. Jadi di speaker ini akan bisa kita pasang gantungannya ini gitu. Dan ini ada kabel charger, udah Type C ya, kalian bisa lihat. Dan ini masih pakai USB. Oke, mungkin itu aja di dalam paket pembeliannya. Oke, dari perangkatnya sendiri di sini ada beberapa knob adjustment. Yang pertama ada knob volume. Jadi volume ini bisa difungsikan menjadi dua fungsi. Yang pertama bisa dijadikan fungsi volume itu sendiri, dan yang kedua dia bisa menjadi powernya sendiri. Jadi ketika putar sedikit dia akan nyala. Nah, di sini ada knob bass dan ada treble. Nah, tombol-tombol di samping tiga ini, yang pertama di sini ada tombol play ataupun pause untuk audio, dan di sini ada reverse audio, terus di sini ada next audio. Nah, di belakangnya sendiri dia ada beberapa port. Yang pertama ada port USB, tentunya digunakan untuk kabel chargingnya. Dan di sini udah support dengan micro USB, bukan micro USB tapi micro SD card. Dan di sini udah ada port untuk audio, dan selanjutnya di sini ada port USB. Mungkin untuk tombol-tombol dalam perangkatnya itu aja. Untuk samping-sampingnya ini bukan tombol ya, di sini kayak gagang untuk si talinya ini. Nah, nanti kita pasang di sini. Kayak gini, kurang lebih kayak gini. Jadi bisa langsung kita bisa bawa kemana aja. Jujur, impresi pertama saya pas pegang speaker ini looks matter. Desainnya ngambil tema retro klasik yang timeless banget. Ada handle yang bikin gampang banget buat ditenteng. Pas banget kalau mau dibawa nongkrong, ngopi di teras, ataupun buat nemenin pendinginan habis nge-gym ataupun main badminton. Sekarang kita langsung bedah spesifikasi teknisnya. Di bagian samping boxnya ini ada label yang ngasih info lumayan lengkap. Pertama, untuk urusan koneksi speaker ini udah dibekali Bluetooth versi 5.3. Jadi point pairing ke HP atau laptop dijamin prosesnya instan. Koneksinya stabil dan minim banget yang namanya delay. Nah, untuk audionya dia punya output daya 8 watt dengan ukuran driver speaker 78 mm dan respon frekuensi 200 Hz sampai 20 kHz. Dari segi portabilitas, bobotnya ini di angka 645 gram dengan dimensi yang super compact, cuma sekitar 15 x 8,5 x 14,7 cm. Enteng banget buat ditenteng. Di dalam bodi sekecil ini tertanam baterai dengan kapasitas 1200 mAh. Klaim playtime-nya lumayan awet, bisa nemenin dengerin lagu dari 2-5 jam lebih. Pastinya tergantung seberapa kencang kalian setel volumenya. Dan ini nih kabar baik buat kita semua. Port chargingnya udah kekinian, pakai Type C, jadi nggak perlu repot bawa banyak kabel beda-beda.
Waktu pengecasannya dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 2-3 jam. Oke, mari kita sekarang masuk ke bagian paling penting, yaitu tes speaker ini gimana sih suaranya. Karena di boxnya sendiri tadi ada bacaan seperti powerful bass boost. Nah, maka kita sekarang buktikan apakah bassnya beneran bagus. Mari kita tes. Mungkin dapat diambil kesimpulan, speaker ini diperuntukkan untuk siapa. Jadi speaker ini bagi kalian yang ingin mencari speaker dengan desain retro untuk menemani desain meja kalian biar lebih estetik, mungkin ini bisa jadi pilihan utama. Dan speaker ini juga lumayan simple dengan berat yang cukup ringan. Jadi kalian untuk dibawa kemanapun
mungkin masih affordable banget, jadi nggak akan memberatkan kalian. Dan speaker ini juga sudah sangat berfungsi dengan baik, jadi dari segi suaranya juga udah lumayan bagus, bassnya juga lumayan bagus. Cuma mungkin kekurangannya speaker ini tidak bisa digunakan outdoor, apalagi dalam keadaan hujan ya. Outdoor bisa, cuma ketika hujan mungkin nggak bisa karena belum anti air ya speaker ini. Mungkin itu aja kesimpulan dari speaker ini, dan kekurangannya mungkin yang saya sebutkan baru itu aja yang saya temukan saat pemakaian. Jadi gimana menurut kalian? Apakah desain retro dari si speaker Easy and Perfect versi Little ini sudah menjawab kebutuhan kalian? Apalagi kalian ingin menambah desain di meja kerja kalian, ataupun kalian ingin menambah koleksi speaker yang sudah kalian punya sebelumnya. Dan saya kembalikan lagi ke kalian, gimana menurut kalian dari desain speaker ini? Apakah kalian tertarik? Apabila kalian tertarik, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar bagaimana pendapat kalian mengenai speaker ini. Dan gue juga berterima kasih untuk Easy and Perfect mengirimkan speaker ini untuk di-review. Dan untuk semuanya, tunggu review-review gadget lainnya yang mungkin kalian akan bisa menambah referensi ketika ingin mencari barang ataupun produk yang cukup bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi terima kasih, bye!